Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana siklus akuntansi perusahaan jasa ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Nah, untuk tahap pencatatan, yaitu ada 2, jurnal umum dan buku besar. Tahap pencatatan ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita fokuskan ke tahap pengiktisaran. Ada 3 bagiannya, yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, fokusannya pada pertemuan kali ini yaitu neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan yang disusun di akhir periode akuntansi. Kapan sih periode akhir akuntansi? Periode akhir akuntansi pada bulan yang kalian buat. Misalkan bulan Desember berarti kalian buat per periode 31 Desember 2000 sekian. Nah, neraca saldo ini sumbernya berasal dari buku besar. Jadi kalian harus memahami dulu buku besar itu seperti apa. Nah, karena kalian sudah paham mengenai buku besar, kita buat neraca saldonya. Tujuannya untuk apa sih neraca saldo? Tujuannya adalah untuk menguji kebenaran kebenaran apa? Kebenaran jumlah dari sisi debit dan juga dari sisi kredit di dalam akun buku besar ya. Di dalam buku besar, maaf. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya yang pertama ada identitas perusahaan. Berarti di sini ada nama perusahaannya, terus buku besar per tanggal akhir pada bulan dan tahun yang dihitung. Nah, lalu ada kode akun, ada nama akun, dan juga ada sisi debit dan sisi kredit. Nah, terakhir ada saldo keseluruhan dari debit dan kredit. Ini harus balance. Jika tidak balance, berarti ada kesalahan. Langsung aja ya kita ke contoh. Di sini ada buku besar atas nama akun kas dan juga piutang. Saldo kas di buku besar sebesar 1.410.000. Lalu kita masukkan ke neraca saldo. Nah, di sini nomor akun atau kode akunnya 111 atas akun kas. Tadi saldo akhir kas yaitu 1.410. Disimpannya di sisi debit. Mengapa? Karena saldo normal kas yaitu berada di debit. Yang kedua, yaitu atas nama akun piutang usaha dengan kode akun 112. Nah, untuk piutang usaha, saldonya itu, saldo akhirnya 850.000. Kita masukkan ke neraca saldo. Di debit ya, 850.000. Terus selanjutnya, ada modal. Modal di kredit nih, saldo normalnya 7.100.000. Kita masukkan modal 7.100.000. Selanjutnya, beban ya. Beban di saldo normalnya di debit 500, 150. Kita masukkan beban 500, 150. Begitupun dengan beban iklan 40.000 dan beban listrik 50.000. Terus ya sudah. Terus untuk utang usaha mana ya? Nah, ini untuk utang usaha adanya di tanggal 1, 3, 16, 24, saldo akhirnya 2.225 di kredit. Kita simpan di kredit ya. Nah, ini modal, begitupun dengan pendapatan. Setelah itu kita jumlahkan ya saldo akhirnya atau total akhirnya 10.825.000. Balance kan? Berarti ini adalah neraca saldo. Nah, bagaimana? Mudah nggak? Kita lanjut ke contoh yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu mengenai Benny Travel. Nah, di Benny Travel ini buku besarnya ada 14 akun. Sampai akun yang terakhir yaitu akun beban penyusutan peralatan. Ya,
Kita masukkan nih setelah kita buat buku besar di Benny Travel. Oke. Nah, neraca saldonya, identitas sudah ada, kode akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Kita urutkan di kode akun ini dari kode akun yang paling paling kecil dulu, yaitu dari kode akun 111. Kita masukkan kode akun 111. Nama akun tadi kas. Nah, debit atau kredit kita lihat untuk saldo kas ini, saldo akhirnya adalah 174.300.300. Kita masukkan ya. Ini untuk kas, saldo normalnya berada di debit. Kita masukkan di sisi debit. Oke. 174.300.000 ya. Selanjutnya, kode akun berikutnya yaitu perlengkapan 5 juta. Ya, perlengkapan 112 atas nama perlengkapan 5 juta Jiwalu. Selanjutnya, sewa dibayar di muka 4.500.000, saldo normalnya di debit ya. 4.500.000. 113 sewa dibayar di muka, di debit 4.500.000. Selanjutnya, piutang 114. Nah, piutang 114 atas nama piutang. Saldo normal piutang itu di debit. Mengapa? Karena ketika piutang bertambah disimpan di debit ya. Saldo piutang terakhirnya adalah 0. Berarti kita kasih 0. Selanjutnya, akun iklan dibayar di muka, kode akun 115. 115 iklan dibayar di muka. Oke, saldo normal iklan dibayar di muka di debit karena iklan dibayar di muka termasuk akun harta. Sebesar berapa saldonya? 2.500.000 di debit, 2.500.000 Jiwalu. Kita berikan rupiahnya. Oke. Satuannya rupiah. Terus selanjutnya akun setelah iklan dibayar di muka karena akun harta sudah tidak ada lagi. Akun harta lancar sudah tidak ada lagi. Lalu ke akun harta tetap yaitu peralatan ya. 121. 121 peralatan. Peralatan saldo normalnya tetap di debit. Mengapa? Karena dia termasuk akun harta juga ya. Ini belum dijumlahkan. Saldo awal ditambah dengan saldo yang kedua. Mengapa ditambah? Karena dua-duanya di debit sebesar 165. Kita pindahkan di debit 165. Oke. Selanjutnya setelah peralatan ada akumulasi penyusutan. Maaf, ini harusnya di kredit. Ya. Kenapa? Ini tadi salah ya. Karena lihat nih, akumulasi penyusutan kan berada di kredit. Nah, kita pindahkan di kredit ya. Berarti saldo normal akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 350 ya. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kode akunnya tadi 122. Berada di kredit 350. Selanjutnya yaitu utang. Ya, berarti akun harta sudah tidak ada lagi. Lanjutnya ke HUMPB. Berarti akun yang kedua yaitu HU utang ya. 211. 211 atas nama utang. Utang saldo normalnya di kredit, berarti simpannya di kredit ya. Berapa? Saldo utang terakhirnya 5 juta.
Mengapa 5 juta? Karena awalnya dikredit 5 juta lalu dibayar. Jadi berkurang ya utangnya. Tinggal 5 juta. Selanjutnya, yaitu kode akun modal 311. 311. Modal. Modal juga saldo normalnya dikredit. Berarti kita simpan di kredit. Modal saldo akhirnya 200 juta. Kita simpan. Selanjutnya, setelah modal ada Prive. Prive, saldo normalnya di debit sebesar 700.000. Prive, kode akunnya 321, di debit ya, 700.000 Jiwalu. Selanjutnya, setelah Prive ada pendapatan jasa dengan kode akun 411. 411 pendapatan jasa. Berapa nih pendapatan jasa? Pendapatan jasa, saldo yang pertama 150 juta, yang ke tanggal 5, tanggal 16, 500.000 ditambah ya. Berarti pendapatan jasanya 150.500.000 di kredit. Oke, selanjutnya setelah pendapatan jasa ada beban utilitas. Beban utilitas saldo normalnya di debit sebesar 500.000. Kode akun 511. 511. Beban utilitas ya. Berapa tadi? 500.000 ya? Oh ya betul. 500.000 Jiwalu. Oke, selanjutnya ada akun apa lagi? Beban gaji dengan kode akun 512 ya. 512 beban gaji. Berapa? 3 juta. Nah, meskipun ini sesama beban, karena bebannya itu beda, ada beban utilitas dan beban gaji, jadi kode akun dan nama akunnya juga harus dipisah ya, nggak boleh digabung. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan dengan kode akunnya 513. Berapa? 350.000. Oke, nah setelah semuanya masuk, ya sudah tidak ada lagi, berarti sudah masuk semuanya ke neraca saldo. Ingat tadi neraca saldo itu adalah daftar saldo-saldo akun dari buku besar. Nah ini sudah dimasukkan ya saldo akhir dari setiap akunnya. Sekarang kita jumlahkan dari sisi debit kreditnya. Kalau balance berarti sudah betul, kalau tidak balance berarti ada kesalahan dalam penjumlahan. Kita cek ya. Oke, ternyata balance ya. Jadi neraca saldo untuk Beni Travel per 30 Juni 2019 yaitu 355.850.000. Sudah deh, ini untuk neraca saldo. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang kalian silakan dari soal sebelumnya kalian tulis neraca saldonya seperti apa ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.